South Korea in beauty shot? 함께 울고 함께 울고 이 단순한 감정들이 내겐 전부였나 봐 언제쯤일까 다시 그때 마주 앉다면 눈을 보고 말할래요 보고 싶었어요. After seeing the video, let's find out more about South Korea. Annyeonghaseyo yorobun. Di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah Korea Selatan. Nah, sebelum terbentuknya Republik Korea Selatan pernah mengalami perang dengan Republik Rakyat Demokratik Korea atau yang saat ini disebut dengan Korea Utara. Nah, perang ini dimulai pada saat pasukan Uni Soviet mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Berbeda dengan Cina, Manchuria, dan negara bekas jajahan barat yang direbut oleh Jepang pada tahun 1941 sampai 1442, pengambilan paksa wilayah Korea yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 1910 membuat Korea tidak memiliki pemerintahan pribumi atau rezim yang menunggu untuk kembali setelah permusuhan berhenti. Nah, disitulah muncul pendiri dari kaum revolusioner Marxis yang berkomitmen yang telah melawan Jepang sebagai bagian dari pasukan gerilya yang didominasi Tionghoa di Tiongkok. Nah, salah satunya adalah kaum revolusioner memiliki pemimpin yang suka bergerilya kecil dikenal dengan Kim Il Sung yang menerima pelatihan di Rusia lalu diangkat menjadi mayor di tentara Soviet. Nah, selain itu, gerakan nasionalis Korea tidak kalah revolusionernya, mengambil inspirasi dari sains, pendidikan, dan industrialisme terbaik di Eropa, Jepang, dan Amerika. Ultranasionalis ini terpecah menjadi faksi-faksi yang bersaing. Salah satunya berpusat pada Syngman Rhee yang dididik oleh Amerika Serikat dan mantan presiden pemerintahan sementara Korea di pengasingan. Nah, negara Korea ini secara resmi dimulai dengan berdirinya pada tanggal 15 Agustus 1948. Meskipun Syngman Rhee memproklamasikan pendiriannya di Seoul pada tanggal 13 Agustus. Hal ini menyebabkan pembentukan pemerintahan yang terpisah dengan masing-masing mengklaim wilayah resmi di seluruh Korea. Di sini Korea memiliki perubahan republik. Yang pertama, republik pertama yang awalnya mengklaim sebagai pemerintahan demokratis. Nah, lambat laun menjadi otokratis sehingga runtuh pada tahun 1960. Dan republik kedua yang benar-benar demokratis harus digulingkan oleh rezim militer otokratis dalam waktu singkat. Dan keenam adalah pemerintahan yang stabil dan menganut prinsip demokrasi liberal. Sistem pemerintahan Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara kesatuan. Adanya undang-undang otonomi daerah, pemerintahan Korea Selatan tidak terpusat, di mana hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah memiliki tugas administrasi tersendiri. Lalu sebelum perubahan menjadi demokrasi pada tahun 1980-an, Korea Selatan sistemnya lebih ke diktatoran militer yang berpusat pada presiden yang ditopang oleh aparat birokrasi dan keamanan. Perubahan pada konstitusi diberlakukan pada bulan Oktober 1987. Negara Korea Selatan ini menganut sistem presidensial campuran yang mensyaratkan pemilihan presiden melalui pemilihan umum dan membatasi presiden untuk masa jabatan 5 tahun tanpa opsi untuk masa jabatan kedua. Perubahan konstitusi ini dianggap menandai peralihan dari otoritarianisme ke demokrasi. Namun, kebebasan sipil tetap dibatasi. Seperti negara demokrasi lainnya, pemerintahan Korea Selatan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga eksekutif menurut pasal 66 Konstitusi Presiden adalah kepala negara.
Kepala Cabang Eksekutif Pemerintahan, dan Panglima Angkatan Bersenjata, dan berhak untuk menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. Presiden berada dalam posisi yang kuat karena Pasal 52 Konstitusi memberi mereka sebagai Kepala Cabang Eksekutif hak untuk memperkenalkan undang-undang. Menurut Pasal 86 Konstitusi 1987, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional, membantu Presiden, dan bertindak sebagai Wakil Ketua Kabinet. Dewan Negara itu sendiri ditunjuk oleh Presiden mengikuti usulan Perdana Menteri. Itu juga membantu Presiden, yang merupakan ketua resminya, dan membahas urusan negara. Namun, keputusan yang diambil oleh Dewan Negara tidak mengikat pemerintahan. Lalu, The Korean National Assembly merupakan lembaga legislatif. 300 anggota dipilih untuk masa jabatan selama 4 tahun. KNA berhak untuk mengusulkan, memberlakukan, dan mengubah undang-undang. KNA juga dapat mengusulkan amandemen konstitusi dan memiliki hak untuk menyetujui kesimpulan dan ratifikasi perjanjian dan deklarasi perang. Kemudian, Pasal 54 KNA berhak untuk memutuskan rancangan anggaran nasional, sedangkan Pasal 63 memberi hak kepada KNA untuk membuat rekomendasi kepada Presiden untuk memberhentikan Perdana Menteri atau anggota Dewan Negara dari jabatannya. Lalu, akhir-akhir ini KNA telah menggunakan kekuasaannya berdasarkan Pasal 65 untuk meluncurkan prosedur pemakzulan terhadap Presiden Park Geun-hye yang memaksanya mundur dari jabatannya. Korea Selatan itu negara presidensial. Sama seperti negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama eksekutif, terus yudikatif, dan parlemen. Eksekutif ini dipimpin oleh presiden, dibantu oleh perdana menteri yang disetujui oleh DPR. Dan eksekutif dan presiden juga itu bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan Dewan Perwakilan itu berfungsi sebagai parlemen dan memiliki masa jabatan 4 tahun. Adapun rapat umum itu digelar selama 4 tahun sekali atas permintaan presiden dan dibuka secara umum, tetapi bisa juga tertutup menurut permintaan presiden juga. Nah, untuk yudikatif ini dipimpin oleh seorang Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki hukum tertinggi di negaranya yang berisikan 9 orang hakim tinggi yang dipilih presiden dengan persetujuan DPR juga. Dan saat pengangkatannya itu pun juga tidak boleh lebih dari 65 tahun usianya. Untuk partainya sendiri, partai dari Korea Selatan terbagi menjadi 2 kubu besar, yaitu Partai Demokrat Baru dan Partai Republik Demokrat. Hai, annyeonghaseyo. Namaku Laila Radia Badawi dengan NIM akhir 168 kelas SPNNI. Yuk ikut aku untuk membahas mengenai dinamika politik yang ada di Korea Selatan. Ya Pips, dapat dilihat dari artikel tadi bahwa dinamika politik ada di Korea Selatan mulai tampak ketika adanya pergantian presiden, yaitu Presiden Yoon. Dinamika politik yang disorot adalah mengenai hubungan Korea Selatan dengan negara-negara tetangga seperti Jepang, Cina, dan tidak lain terkecuali adalah Korea Utara. Terpilihnya Yoon mendapat dukungan penuh dari Jepang, karena Jepang berharap dengan hal ini dapat membuka jembatan baru demi hubungan yang jauh lebih baik. Berbeda dengan presiden sebelumnya, di mana sistem yang dijalankan cenderung liberal dan cenderung mengedepankan cara-cara berdiplomasi.
Presiden Yoon juga berencana untuk meningkatkan kedaulatan Korea Selatan dengan mempererat hubungan dengan negara-negara Amerika Serikat serta meningkatkan segala bentuk keamanan agar tidak mudah terprovokasi, termasuk menghadapi dengan tegas peningkatan rudal di Korea Utara. Itu, relasi yang kuat dengan Amerika Serikat juga mampu membantu Korea Selatan menghadapi persaingan dagang dengan Cina. Apalagi ketika kita membahas mengenai sejarah Korea Selatan pernah menjadi negara jajahan oleh Jepang, sehingga membuat hubungan antara Jepang dan Korea ini kerap menghadapi hambatan. Mayoritas masyarakat Korea masih menganggap bahwa Jepang belum bertanggung jawab dengan tuntas atas apa yang telah mereka lakukan pada zaman dahulu. Hal ini diperparah dengan Jepang tidak mau mengakui atas apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat Korea pada zaman dahulu. Nah, Pips, adanya kasus yang belum selesai secara historis di masa lalu mempengaruhi faktor di mana ketika Korea Selatan mengambil sebuah kebijakan kerjasama bersama Jepang terutama dalam bidang militer. Hingga tahun 2016, bahkan Korea tidak mempunyai kerjasama secara formal dengan Jepang. Kerjasama antara dua negara ini hanya terjadi secara bilateral melalui hubungan dengan Amerika Serikat. Salah satu contoh studi kasus yang dapat diambil Korea Selatan dalam membuat kebijakan kepada Jepang adalah adanya kesepakatan General Security of Military Information Agreement atau GSOMIA. Perjanjian ini merupakan salah satu bentuk awal kerjasama antara Korea Selatan dengan Jepang, di mana kerjasama ini akan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil untuk menjaga informasi-informasi yang berkaitan dengan pertahanan kedua negara ini. Mengapa adanya perjanjian tersebut? Perjanjian ini dibuat untuk merespon dari peningkatan ancaman yang datang dari Korea Utara dengan percobaan nuklirnya. Namun perjanjian ini tidak berjalan dengan mulus. Perjanjian ini baru disepakati setelah 6 tahun dari awal mula berdirinya adanya perjanjian ini. Meskipun perjanjian ini telah disepakati, namun masih ada saja yang menolak mengenai perjanjian ini. Hal tersebut dapat dilihat dari penolakan organisasi non-pemerintah yang melakukan demo besar-besaran. Setelah GSOMIA ini mendapatkan banyak pro dan kontra dari masyarakat Korea Selatan hingga akhirnya tanggal 22 November 2019 pada jam 6 sore waktu setempat, Korea Selatan mengumumkan untuk menunda persyaratan keputusan negara untuk membatalkan GSOMIA ini. Namun sebelum itu, Korea Selatan sudah memutuskan 3 bulan sebelumnya untuk tidak melanjutkan GSOMIA ini dengan Jepang. Namun kemudian Korea Selatan mengumumkan kembali akan melanjutkan perjanjian tersebut dalam jarak waktu 6 jam sebelum GSOMIA ini berakhir. Nah, itu dia Pips salah satu contoh studi kasus dinamika politik yang terjadi di Korea Selatan. Terima kasih Pips, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, kamsahamnida.